Saya tidak pernah melihat ya dan membaca mufasir atau tokoh Islam yang bisa menjelaskan tentang dampak buruk yang timbul akibat pelanggaran terhadap firman Allah ini. Tidak ada. Saya baru baca. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dr. Anwar Abbas mengemukakan bahwa untuk bisa menjadi penentu di negeri ini bukanlah politisi, bukan juga cendekiawan dan ulama, tetapi ditentukan para pemilik kapital. Hal ini disampaikannya pada Jumat 18 Maret 2021 lalu pada acara dialog kebangsaan dan perekonomian umat bertempat di gedung pertemuan komplek perkantoran Bank Saudagar Warung Amak, Sungai Kumoyang 50 Kota Sumatera Barat. Lebih jauh, Anwar Abbas menjelaskan bahwa permasalahannya sekarang, para pemilik modal itu sebagian besar adalah bukan dari kalangan konglomerat muslim. Coba lihat, 10 orang daftar orang terkaya di Indonesia, hanya 2 orang muslim. Sehingga kita tidak bisa jadi penentu, bahkan kita terhimpit lidah, ujar Anwar mengutip ungkapan Minang. Untuk itu, Anwar Abbas mendorong berbagai usaha memajukan perekonomian umat, seperti pengusaha kosmetik Wardah, kata Anwar mencontohkan. Di samping juga mengapresiasi apa yang telah dirintis pengelola Warung Amak dengan mendirikan bank saudagar dan pengembangan bisnis lainnya. Tokoh orang awak ini juga menyinggung masalah SKB 3 Menteri, penegakan keadilan, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah kondisi umat Islam di Yerusalem, di mana kaum Yahudi semakin bertambah banyak dan warga Muslim Palestina semakin berkurang. Tampak hadir dalam dialog terbatas ini sejumlah pimpinan ormas dan lembaga pendidikan, para ulama, serta aktivis. Cara dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang ini siapa? 9 naga kuning. Wajahnya nggak ada sini. Tuh, siapa itu pada mas? Kita tahu, kita dari Cina. Gitu. Nah, kok bisa mereka? Ya, karena mereka yang kaya-kaya. Coba aja lihat, 10 orang terkaya. Satu namanya Khairul Tanjung, teman saya, Muslim, bapaknya dari Mandailing, ibunya dari Sukabumi. Yang kedua, Lohia dari India. Yang 8, Cina. Dari 50 orang terkaya, hanya 6 orang yang beragama Islam. 44 orang nggak beragama Islam. Dari 100, kita 20 ke 22 orang cuma beragama Islam. Saya hitung kekayaan itu ya. Itu kira-kira nilai ekonomi dari agama itu adalah sekitar kalau di 10 besar hanya 8%. Di 10 besar ya, hanya 8% di agama Islam. Kalau sampai 100 itu sekitar 16%, 15-16% yang di tanah umat. Kita umat Islam jumlahnya 90%, nilai ekonomi berapa? 15% di lantai atas. Mereka jumlahnya hanya 10%, tapi nilai ekonomi di tanah mereka berapa? 86%. Nah tadi ada rumusnya. Siapa yang jadi penentu? Yang menguasai ekonomi dan sumber daya manusia itu kan? Ekonomi itu siapa yang menjadi penentu negeri ini? Bukan politisi, tapi ada pemilik kapital. Nah kalau di negara kita ada istilahnya ya, kurang mentai lidah, bantai lidahnya. Saya begitu ditunjuk jadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia, berkunjung ke rumah seorang kiai karismatik yang sangat saya hormati dan saya kagumi, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Aliyaki. Saya bilang begini, Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman di Munas MUI di Surabaya tahun 2015 menjadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai kan pernah menjadi Ketua Umum MUI meskipun tidak lama, ya. Tolong nasihatin saya. Bila nasihatin saya, yang membekas di kepala saya ini adalah, dia bilang begini, ada nasihat orang arif yang perlu kamu ketahui dan pahami baik-baik. Saya sempat tanya sama teman saya, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, waktu Ketua Umum MUI, itu pendapat siapa itu? Kata beliau, itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Ketika saya satu pesawat dan berdampingan di bisnis kelas itu dengan Pak Pres Syihab dan ngobrol, saya tanyakan, Pak Pres, ucapan ini ucapan siapa? Kata beliau, itu bukan ucapan Ali bin Abi Thalib, tapi ucapan yang dibangsakan kepada Ali bin Abi Thalib.
Itu kata beliau. Nah, apa bunyi ucapannya? Bunyi ini. Ya'ti man syi'ta fa innaka amiru was'al man syi'ta fa innaka asir. Kalau saya terjemahkan secara bebas gini kata beliau. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa merintah-merintah. Kalau 1 juta saya belum. 10 juta saya belum ya. Tapi kalau 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 7 triliun, gimana? Kita hitung saja. Berapa kekayaan Pak Jokowi? Tidak sampai 100 miliar. Berapa kekayaan Pak Maruf Amin? Tidak sampai 100 miliar. Dikumpulkan paling banyak 200 miliar ya. Biaya kampanye berapa triliun? Tidak akan kurang 10 triliun. Dari mana duitnya? Itu tuh dari orang punya duit. Siapa yang punya duit itu kredit? Ya, ini bukan minta tapi minum. Nah, kalau itu kalau pakai teorinya Jeffrey Winter, siapa yang paling untuk negara? Ya mereka lah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya sesak nafas kita nih yang bertanya minta saya tentang sosial politik tadi itu ya. Bapak jangan terlalu berharaplah sama partai-partai, maaf saja nih. Mana partai yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat? Seorang ketua umum partai ngomong sama saya, Pak Nafas, bagaimana saya mendukung orang ini sebagai calon presiden nih? Kenapa Pak? Duitnya nggak ada katanya. Duitnya nggak ada. So, ketua umum partai ya, akan menjatuhkan pilihan untuk mendukung calon presiden yang mana, bukan berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan kepentingan umat atau kepentingan bangsa, tapi adalah bagaimana caranya ya, orang itu, si calon itu bisa memberikan uang kepada dia ya, untuk dibaginya oleh kepentingan partai gitu. Ini kesimpulan saya ya, semua partai hari ini, maaf ini, kalau apa-apa tunjukkan sama saya, partai mana yang tidak mendapatkan duit dari para pengurus, partai mana, tunjukkan sama saya gitu. Nggak ada yang tidak ada yang tidak menerima duit. Itu pertanyaan. Ucapan Ustaz Aliyafi itu apa tadi? Barang siapa yang diberi duit, maka dia akan bisa diperintah-perintah. Barang siapa yang minta duit, maka dia akan menjadi tawanan dari yang berikan duit. Makanya benarlah kata Nabi, al-yadul ulya al-ulya bisukla. Lalu apa penerapan dampaknya ini? Ya dampaknya begini. Karena dia kaya, dia menguasai pendanaan bisnis. Ya, ya. Dan juga karena dia kaya, namanya duitnya, dia juga yang menentukan dan menguasai politik. Maaf ini, ucapan Mas Rudi tadi 92% dibiayai kan? Saya pernah memarahi seorang tertinggi di sebuah perusahaan yang sudah terbesar ya. Perusahaan besar nanti kalau nanti saya sebut terbesar nanti diterka-terka ya. Sebuah perusahaan yang sangat besar. Sama Anda ini tidak benar. Anda hanya dukung si A, si B dan di sini di provinsi Anda tidak dukung si Anda dukung ini dan Anda tidak dukung ini. Karena Bapak jawabannya apa? Tidak benar, Bapak. Benarnya gimana? Saya banyak dukung. Tadi semua kami kasih duit. Bisa nggak terbaik disimpulkan itu? Kalau pilkada selesai, siapa yang menang? Hah? Dia, karena dia sudah tenang saham itu. Di A-nya dia sudah tenang saham, di B itu tenang saham dia. Kita itu kalau apa? Kalau terima gitu, lidah kita tertitik. Dan saya sudah melihat betul bagaimana seorang cendekiawan yang menurut saya gagah berani, tetapi ketika seorang konglomerat masuk membongkok dia.
orang yang saya kagumi, orang yang saya bangga-banggakan, yang memiliki integriti, ternyata di depan seorang konglomerat yang bukan profesor doktor merunduk. Pak, kalau orang merunduk sama kita, Pak, berarti dia apa sama kita? Itu aja kesimpulan saya. Itu faktanya. Nah, seperti itu dunia hari ini. Jadi demokrasi ini hanya sepertiga dari rakyat, ya. Tapi ketika sudah bersama dan untuk, bukan lagi untuk kita. Gitu. Dan cara mereka apa? Mungkin mereka tidak minta duit, cuma mereka minta konsesi. Kasih tanah untuk saya, kasih hutan tanah untuk saya, kasih tambang tanah untuk saya. Kalau tidak seperti itu, metodenya itu saya sebutkan namanya seperti tidak bermasalah. Kalau dia lain-lain bicara dia, karena dia adalah developer, dia beli tanah. Kira-kira tanah yang murah di mana? Di daerah yang belum ada jalan. Ya kan? Kalau bapak beli tanah di pinggir jalan mahal. Jadi bapak beli tanah, ya, di daerah yang belum ada jalan. Nah, setelah itu apa? Setelah tanah itu selesai bapak beli, bapak minta sama orang yang bapak bantu itu supaya ke situ dibuat jalan. Makanya teman saya dari Jawa Timur bilang, Pak Gabas, apa lagi yang harus saya lakukan dengan teman-teman saya di Jawa Timur ini? Ada apa, Pak? Itu yang namanya Jawa Timur, Malang Selatan itu udah habis tanahnya, dibeli oleh para konglomerat. Hari ini nilainya belum seberapa, Pak Gabas, tapi ada master plan. Samswardi mengabarkan,